Surti duduk di pangkuan Suto dengan pakaian yang separuh tersingkap dan melakukan gerakan maju mundur. Sesekali Surti mengangkat bagian bawah tubuhnya sambil memeluk tubuh Suto, seperti gerakan koboi yang sedang menunggangi kuda. Sedangkan Suto duduk di atas batu, diam saja, yang sesekali bergeser. Untuk menyesuaikan gerakan Surti, Suto memeluk tubuh Surti, mungkin menjaga Surti agar tidak terpeleset di pangkuan Suto. Di bawah langit desa Wonoboyo yang seringkali muram oleh kabut pagi, suatu desa yang dikelilingi gunung-gunung. Surti, wanita cantik di desanya, adalah sebuah teka-teki yang dibungkus kabut pagi. Surti bukan penduduk asli desa tersebut. Dia berasal dari desa sebelah yang jaraknya 1 gunung dari desa Wonoboyo. Dia tinggal di desa itu semenjak menikah dengan suaminya, dan sejak suaminya tiada, ia menjadi serupa mawar di tepi jurang. Indah namun sulit dijangkau. Kehidupan Surti ditopang oleh harta yang diwarisi dari mendiang suaminya. Beberapa puluh pasang sapi yang dirawat oleh beberapa orang, yang setelah beranak atau dijual, hasilnya dibagi 2 antara Surti dan yang merawat sapinya. Sementara Surti juga memelihara seekor sapi yang sebenarnya hanya untuk mengisi hari-harinya agar tidak jenuh. Setiap harinya, Surti mencari rumput di hutan sekitar desanya itu. Kadang, di musim kemarau, Surti melepas dan menunggui sapinya untuk mencari makan di tepi hutan. Pernikahan dengan mendiang suaminya, Surti dikaruniai 2 anak. Semenjak dia menjanda, banyak lelaki mencoba meliriknya, termasuk Tejo, seorang pria dengan ambisi yang lebih besar dari rasa malunya. Tejo adalah seorang duda. Dia tidak mempunyai anak. Semenjak suami Surti meninggal dunia, Tejo yang memang tinggal di desa itu selalu mencari perhatian Surti. Sering juga Tejo mengambilkan rumput untuk diberikan pada sapi Surti. Tapi Surti selalu menolaknya. Surti tahu gelagat Tejo yang punya rasa padanya. Mungkin karena fisik Tejo yang bukan tipe Surti. Menurut omongan tetangga yang didengar Surti, waktu Tejo masih berumah tangga, dia kerap kali melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Tejo tetap berusaha untuk mendekati Surti, namun bagi Surti, Tejo hanyalah debu yang hinggap di teras rumahnya. Tak pernah ia izinkan masuk ke dalam ruang tamu hatinya. Diam-diam, Surti menyimpan sebuah melodi rahasia bersama Suto, yang tumbuh selang beberapa bulan setelah kepergian suami Surti. Cinta mereka adalah sebuah simfoni yang hanya dimainkan saat rembulan bersembunyi di balik awan, jauh dari mata-mata tetangga yang lapar akan aib. Namun simfoni itu terhalang tembok batu yang kokoh. Suto sudah mempunyai istri. Keluarga Suto baik-baik saja. Suto melakukan perselingkuhan itu mungkin karena hanya nafsu semata, atau ingin menjadikan Surti istri keduanya. Sore itu, angin berdesir membawa aroma udara basah. Hawa dingin mulai terasa. Di saat tepi hutan mulai sepi, Tejo, yang hatinya telah lama diracuni kecurigaan, melangkah tanpa suara, membuntuti bayangan Surti yang menyelinap ke dalam kegelapan rimbunnya hutan. Di aliran sungai yang airnya mengalir kecil, masih bisa dilewati oleh manusia dan hewan. Tejo menemukan apa yang paling ia takuti, sekaligus ia dambakan. Lewat celah semak belukar yang meranggas, di antara dedaunan, mata Tejo terpaku. Di dalam tumpukan batu besar itu,
Dalam temaram senja mulai gelap. Tejo diam membeku. Ada rasa sakit yang menghujam ulu hatinya. Dia melihat sapi milik Surti di kiri bibir sungai yang talinya masih tertambat di pohon jati kecil. Sementara di samping kanan sungai, di bawah tebing tinggi, di antara tumpukan batu besar, samar-samar dia melihat Surti dan Suto. Mereka bukan sekadar dua raga yang bertemu. Mereka seperti dua arus sungai yang menyatu dalam pusaran gairah yang terlarang. Surti duduk di pangkuan Suto dengan pakaian yang separuh tersingkap dan melakukan gerakan maju mundur. Sesekali Surti mengangkat bagian bawah tubuhnya sambil memeluk tubuh Suto, seperti gerakan koboi yang sedang menunggangi kuda. Sedangkan Suto duduk di atas batu, diam saja, yang sesekali bergeser. Untuk menyesuaikan gerakan Surti, Suto memeluk tubuh Surti. Mungkin menjaga Surti agar tidak terpleset di pangkuan Suto. Pelukan dan gerakan yang selama ini Tejo impikan. Namun, ia tidak berteriak. Ia tidak memanggil warga. Tangannya mengepal, giginya mengerat greget. Ia membiarkan napasnya memburu dalam senyap, mematri setiap detail keintiman mereka itu ke dalam ingatannya sebagai senjata yang akan dia asah di kemudian hari. Selang beberapa saat kemudian, bayangan mereka menghilang sendirinya di telan kegelapan malam. Beberapa hari berlalu dari kejadian itu. Surti merasa dunianya kembali tenang. Tanpa menyadari, badai sedang mengumpul di depan pintunya. Saat ia sedang berada di sungai untuk mencuci baju, bayangan panjang Tejo mendadak menutupi langkahnya. Indah sekali ya, Surti. Bagaimana Suto menyentuhmu senja itu? Di tumpukan batu pinggir sungai mati, aku melihat semuanya. Suara Tejo pecah seperti ranting kering yang terinjak. Dunia Surti seolah runtuh seketika. Jantungnya berdegup kencang, menghantam tulang rusuknya dengan keras. Mas Tejo, apa yang kau bicarakan? Ucap Surti mengelak. Tejo melangkah maju, memangkas jarak hingga Surti bisa mencium aroma tembakau dan dendam dari napasnya. Jangan bersandiwara. Aku melihat semuanya. Setiap inci kulitmu, setiap desah napasmu. Jika aparat desa tahu, jika Pak Kampung mendengar kejadian itu, bagaimana jadinya janda pujaan desa ini? Kau tahu di mana tempatmu nanti? Kau akan diseret di jalanan berbatu ini sebagai pendosa. Tangan Surti mendadak gemetar. Tubuhnya menggigil seperti sedang kedinginan. Air mata Surti luruh, membasahi tanah kering. Aku mohon, jangan Mas, jangan hancurkan hidupku. Ketakutan Surti membuat Tejo tersenyum. Sebuah senyuman yang tidak menyentuh matanya. Ia menyentuh dagu Surti dengan kasar, memaksanya menatap kegelapan di dalam matanya. Aku bukan orang jahat, Surti. Aku hanya seorang pengembara yang haus. Dan kau adalah telaga yang selama ini hanya bisa kutatap dari jauh. Bisiknya puitis namun berbisa. Jika Suto bisa mencicipi surga itu tanpa membayar harga, mengapa aku yang memujamu bertahun-tahun harus pulang dengan tangan hampa? Rahasiamu adalah hargaku. Layani aku seperti kau melayani dia, maka mulutku akan terkunci serapat makam. Jika tidak, biarlah seluruh desa merayakan kejatuhanmu besok pagi. Bagaimana? Tanya Tejo pada Surti dengan nada sinis dan mengancam. Seperti tak ada jalan lain bagi Surti.
Dengan terpaksa, dia mengangguk, mengiyakan ancaman Tejo dengan tergesa-gesa. Surti memasukkan cucian bajunya ke dalam keranjang yang terbuat dari anyaman bambu itu. Surti berjalan cepat menuju rumahnya, menghindari Tejo yang masih mengawasinya dari kejauhan. Keesokan harinya, mau tidak mau, Surti dengan langkah berat dan terpaksa, diiringi suara kecil riak air yang mengalir, menemani langkahnya di hari yang telah dijanjikan. Surti berdiri di persimpangan jalan yang gelap dan tertutup oleh dahan-dahan pohon rindang di tepi hutan. Di satu sisi adalah jurang kehancuran nama baiknya. Di sisi lain adalah rawa pengorbanan yang merendahkan martabatnya. Langit Wonoboyo sore itu memerah, seolah-olah turut berdarah, menyaksikan sebuah hati yang sedang diremukkan oleh pemerasan atas nama cinta yang keliru. Namun, di luar prediksi Tejo, di saat mereka berdua bertemu dan berada di tempat yang ditentukan oleh Tejo, dua sosok bayangan yang mengendap-endap di antara semak belukar dan pepohonan mendekati mereka berdua. Di saat Tejo hendak memeluk Surti, Surti yang berusaha menolak. Di saat itulah kedua bayangan itu keluar dan membentak. "Berhenti Tejo, apa yang kamu lakukan terhadap Surti?" ucap salah satu bayangan dengan mata melotot, sambil berkacak pinggang yang ternyata adalah kepala kampung di desa itu. Dan bayangan satunya lagi berdiri di samping Pak Kampung adalah Suto, sosok yang sangat dibenci Tejo. Mereka berdua berjalan mendekat ke arah Surti dan Tejo, yang kaget akan keberadaan Pak Kampung serta Suto. Bentakan Pak Kampung membuat wajah Tejo pucat, lemas lunglai, diiris tak berdarah. Keringat dingin keluar dari wajahnya. Dengan segera Surti menjauh dari depan Tejo. Dia mendekat ke samping Pak Kampung yang berada tepat di hadapan Tejo. Surti angkat bicara. Dia pun menceritakan kejadiannya. "Tadinya saya akan menjemput sapi saya yang sedang makan rumput di hutan ini, Pak, untuk dibawa kembali ke kandang di dekat rumah saya itu. Sebelum sampai di tempat sapi, Tejo yang sejak tadi mengikuti saya menghentikan langkah saya. Niat Tejo hendak memasukkan pasak buminya pada saya, dan saya berusaha menolaknya." Cerita Surti yang begitu lancar tanpa beban. Karena malam sebelum kejadian ini, Surti dan Suto menyempatkan untuk bertemu. Mereka telah merencanakannya untuk menjebak Tejo. Tejo pun tak bisa mengelak dari cerita Surti. Tejo yang hendak membela diri karena merasa dijebak oleh keduanya. Tak bisa banyak bicara, karena setiap Tejo akan menyanggah dengan pembelaannya. Pak Kampung menanyakan, "Apa kamu punya bukti dan saksi?" Akhirnya, Tejo mengalah dan tak bisa berbuat apa-apa. Untuk menutupi rasa malunya, dia memohon belas kasihan agar kejadian ini tak disebarkan kepada warga desa. Dengan bijaksana, Pak Kampung mengiyakan permohonan Tejo. Dan Pak Kampung menyuruh agar besok pagi Tejo menemuinya di kantor desa. Di sana, Tejo disuruh membuat surat pernyataan, dan Tejo pun menyetujui untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Di balik itu, Surti dan Suto tersenyum puas karena telah berhasil menjebak Suto. Akhir cerita, untuk keselamatannya, takut ada dendam di balik kejadian itu, Surti pindah ke desa sebelah
di tempat asalnya. Sedangkan Tejo pergi dari desa itu untuk menghapus aibnya. Dan Suto tetap berada di desa Wonoboyo.